Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Priandari, dosen Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada materi ini, saya akan memaparkan materi pertemuan 1 mengenai interaksi manusia komputer berikut dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen atau pendidik. Mari kita simak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama baca surat Ar-Rahman 1-5 untuk mengawali perkuliahan pada hari ini. Mangga dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah membacakan surat Ar-Rahman. Semoga mahasiswa semuanya mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya pada pertemuan hari ini Ibu akan bahas terkait dengan pengantar interaksi manusia dan komputer. Nah, yang akan Ibu bahas terlebih dahulu yaitu terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah. Oke, apa sih mata kuliah interaksi manusia dan komputer? Kalian bisa lihat di depan layar sini. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer yaitu membahas prinsip-prinsip, dasar, dan lanjutan dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi antarmuka pengguna. Nah, pengguna yang apa? Pengguna yang efektif dan efisien. Mahasiswa mempelajari teori dan praktik dalam interaksi manusia dan komputer, termasuk aspek psikologi, ya, kognitif, kemudian desain antarmuka, metode evaluasi, dan teknologi interaksi, ya. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah di sini capaian atau CPMK mata kuliah interaksi manusia dan komputer yaitu pertama, menganalisis dan menjelaskan konsep dasar dan pentingnya interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kedua yaitu merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip IMK. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi usability
dan menginterpretasikan hasilnya untuk meningkatkan kualitas antar muka. Kemudian, mengintegrasikan aspek aksesibilitas dalam desain antar muka untuk berbagai jenis pengguna. Betul. Kemudian yang terakhir, kenapa sih perlu belajar interaksi manusia dan komputer? Yang terakhir ini yaitu kalian menganalisis, menerapkan tren terkini dalam teknologi interaksi untuk inovasi antar muka. Oke, selanjutnya ini ada sumber referensi yang digunakan Ibu ya selama 1 semester dalam pembelajaran interaksi manusia dan komputer. Bisa melalui buku, bisa melalui e-book, jurnal ya. Yang penting informasi yang relevan ya, yang sahih. Kemudian pengantar IMK. Oke, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan interaksi manusia dan komputer, berfokus pada perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif digunakan oleh manusia. Ya. Kemudian ruang lingkup IMK. Ya, ruang lingkup IMK di sini akan dijelaskan dulu terkait dengan desain antarmuka pengguna, user interface design. Ya, desain antarmuka pengguna berfokus pada menciptakan elemen visual. Kemudian selain visual juga interaktif yang memungkinkan si penggunanya berinteraksi dengan sistem secara efektif dan efisien. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, pada tahun 1970-an sampai 2020-an ya, adanya evolusi antarmuka pengguna dari waktu ke waktu. Seperti pertama, tahun 1970. Nah, ini antarmuka baris perintah. Kemudian ada juga 1980-an, Graphical User Interface atau CUI, yaitu awal dengan icon dan jendela. Kemudian tahun 2000-an, ini antarmuka web dan mobile. Kemudian tahun 2020, di sini ada antarmuka gestur dan suara ya, tahun 2020. Kemudian nah, pengalaman pengguna user experience atau UX ya. UX di sini mencakup semua aspek interaksi ya pengguna akhir dengan perusahaan, layanan dan produknya. Nah, kalau visualisasinya, nah di sini ada contoh ya visualisasi dari ruang lingkup IMK. Ada yang termasuk ke dalam useful, berguna, kemudian ada usable, dapat digunakan, kemudian desirable, diinginkan, kemudian ada findable, dapat ditemukan, kemudian accessible, dapat diakses, kemudian credible, ya, credible. Oke, sekarang berguna. Apa sih berguna itu? Berguna di sini konten harus orisinal dan memenuhi kebutuhan, ya. Kemudian dapat digunakan. Kalian bisa lihat di sini. Dapat digunakan di sini yaitu situs harus mudah digunakan. Kemudian diinginkan gambar identitas, merek dan elemen desain lainnya digunakan untuk membangkitkan emosi dan apresiasi. Kemudian dapat ditemukan. Konten perlu dapat ditemukan baik di situs maupun di luar situs. Kemudian ada lagi dapat diakses. Konten harus dapat diakses oleh orang-orang dengan disabilitas. Kemudian kredibel, di sini pengguna harus percaya dan mempercayai ya apa yang Anda katakan kepada mereka. Kemudian kesimpulannya dari yang tadi ya, ruang lingkup dari IMK tersebut yaitu semua elemen berpusat pada nilai atau value ya. Kemudian lanjutannya yaitu ruang lingkup IMK yaitu aksesibilitas dan kegunaan usability. Aksesibilitas memastikan bahwa produk dapat digunakan oleh orang-orang dengan berbagai kemampuan. Ya, sementara kegunaan berfokus pada efektivitas, efisiensi dan kepuasan dari si pengguna. Kemudian ada teknologi interaksi baru mencakup perkembangan terbaru dalam cara manusia berinteraksi ya dengan komputer termasuk antarmuka, gestur ya, realitas virtual dan augmented serta antarmuka otak komputer. Kemudian visualisasi. Nah, di sini diilustrasikan spektrum interaksi dari tangible ke intangible. Kiri tangible ya, perangkat input fisik seperti ada keyboard ya di depan kalian di atas meja.
Kemudian ada mouse juga di atas meja kalian. Kemudian tengah kiri ini layar sentuh. Kemudian tengah yaitu gestur kontrol. Kemudian tengah kanan ini kontrol suara. Kemudian kanan intangible yaitu brain computer interface. Selanjutnya aspek kognitif dan psikologi. Nah, ini memahami bagaimana si manusianya ini memproses suatu informasi, membuat suatu keputusan, kemudian berperilaku saat berinteraksi dengan suatu teknologi. Kemudian evaluasi dan pengujian teknik untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam interaksi dengan sistem. Nah, ini ya sejarah pengembangan IMK. Kalian nanti bisa lihat ya, dipelajari lagi dari tahun 1960-an sampai 2020-an terkait dengan perkembangan interaksi manusia komputer. Nah, kita lihat yang dekat ke belakang yaitu tahun 2020-an, antarmuka berbasis AI. Sekarang tahun 2025 semakin berkembang antarmuka berbasis AI dan natural language processing. Kalian bisa sebutkan apa saja contohnya yang berbasis AI? Yang bisa angkat tangan? Contohnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Yang kalian gunakan aplikasinya? Ini menjawab. Boleh, silakan. Siapa namanya? Muhammad Hafiz Akbar Seluri. Oke, kira-kira apa antarmuka yang berbasis AI? Contohnya? Contoh aplikasinya mungkin Parable, Gemini, Oke, terus ChatGPT, oke, DeepSeek. Dan oke. sebagainya. Manfaatnya apa? Manfaatnya mungkin lebih mempermudah kita dalam melakukan pencarian. Oke, betul sekali. Selanjutnya prinsip-prinsip desain IMK. Ya, ada learnability, ya mudah dipelajari. Flexibility, fleksibel dalam penggunaan. Ada yang bisa kasih contoh? Apa sih kira-kira yang fleksibel dalam penggunaan? Kira-kira apa? Kita melakukan apa? Apa yang kita gunakan? Kira-kira apa? Flexibility. Kak, ada yang bisa kasih contoh? Jangan takut salah. Boleh, Fadla? Ini bisa gabung kayak kan itu karena fleksibel, jadi kan maksudnya tuh kalau misalkan kita tuh bisa nanya suatu hal tuh apapun gitu, nggak dalam pelajaran terus, tapi kayak kita tuh bisa juga nanyain tentang pendapat atau misalkan kayak rekomendasi menu makanan ini kayak gitu juga kan, itu kayak bisa. Oke, ya betul. Terima kasih Fadla. Itu ya contoh dari flexibility. Kemudian robustness, kuat dan dapat diandalkan. Kemudian visibility, yaitu visibilitas status sistem. Kemudian ada feedback. Kemudian constraint, ya batasan yang tepat. Kemudian ada konsistensi, ya konsistensi dalam desain. Kemudian ada affordance, ya petunjuk visual untuk fungsi. Oke, masuk ke dalam learnability, mudah dipelajari. Oke, yang termasuk ke dalam learnability, sistem harus mudah dipelajari sehingga pengguna dapat dengan cepat, sistem harus dengan cepat memulai pekerjaan mereka. Contohnya apa? Penggunaan icon yang familiar. Contohnya apa? Kayak tanda X, itu berarti untuk ke luar, close, betul. Kemudian apa lagi? Yang icon yang udah familiar pada umumnya? Strip, apa strip? Minimize. Ada lagi contoh yang lain? Ada yang bisa kasih contoh? Yang kalian buka suatu web, misalkan ada button atau icon yang familiar yang biasa fungsinya pasti tepat gitu. Kira-kira apa? Yang baru gitu. Iya, artinya beranda, betul sekali Fadla. Oke, itu ya. Kemudian lanjut lagi, flexibility atau fleksibilitas ya. Sistem harus menyediakan berbagai cara untuk melakukan tugas ya, menyesuaikan dengan preferensi pengguna yang berbeda-beda. Contohnya menyediakan shortcut keyboard ya, dan menu drop down untuk fungsi yang sama. Oke, shortcut keyboard contohnya apa? Ctrl C. Artinya? Oke, ada lagi yang lain? Ctrl V. Oke. Yang pakai kacamata siapa namanya? Oke, apa contoh lagi yang lain? Ctrl S Ctrl S apa? untuk menyimpan. Ya, betul.
Lanjut lagi, ya, robustness yaitu kehandalan. Sistem harus dapat menangani kesalahan dengan baik dan membantu menggunakan mencapai tujuan mereka. Contohnya fitur undo. Ya, di sini memungkinkan pengguna untuk membatalkan tindakan terakhir mereka. Lanjut, ada visibility atau visibilitas. Status sistem dan opsi yang tersedia harus jelas terlihat bagi pengguna, ya. Status sistem dan opsi yang tersedia harus jelas terlihat bagi pengguna. Contohnya ada indikator progres saat mengunduh file atau memproses data. Kemudian feedback, umpan balik, ya. Nah, di sini yang termasuk ke dalam feedback yaitu contohnya pesan konfirmasi setelah mengirim email atau menghapus file. Kira-kira apa sih contohnya? Pesan konfirmasi setelah mengirim email. Kalau mengirim email biasanya ada notif apa? Ada pemberitahuan apa? Pesan terkirim, betul, ya. Kemudian kalau pesannya tidak terkirim, suka ada informasi? Oke, kemudian menghapus file, suka ada keterangan dulu. Kayak misalkan kita buka aplikasi Microsoft Office, ya, ada Word, ada Excel dan yang lainnya. Ketika kita belum selesai, ternyata kita nggak sengaja gitu ya, keklik icon silangnya. Kira-kira ada pemberitahuan apa? Konfirmasi mau di save. Oke, ada mau di save, kemudian cancel dan delete, ya. Nah, itu. Oke, kemudian constraint, ya, batasan. Nah, ini contohnya menonaktifkan tombol kirim dalam formulir hingga semua file wajib diisi. Biasa di Google Form, ya, ada yang wajib diisi, biasanya suka ada tanda bintang, ya, betul. Kemudian kalau yang tidak ada tanda bintang berarti boleh diisi, boleh tidak, betul. Kemudian konsistensi, ya, di sini contohnya menggunakan skema warna, ya, dan tata letak yang konsisten di seluruh aplikasi atau situs web. Kalian lebih nyaman tata letaknya kayak misalnya web atau misalnya game gitu, ya. Kan kita harus lihat dari antar mukanya dulu, ya. Dari segi pewarnanya, kemudian dari segi bahasanya, penulisannya, ya, jenis fontnya kayak gitu, ukurannya juga, apa yang cocok untuk game anak-anak, apa yang cocok untuk yang usia sesuai dengan usianya gitu, ya. Kemudian affordance, ya, petunjuk visual. Nah, ini contohnya yaitu tombol yang terlihat dapat ditekan atau tautan yang terlihat dapat diklik, link biasanya, ya. Kemudian apalagi ada beberapa yang button, contohnya ada yang bisa ditekan, ada yang disable atau yang enable, betul. Kemudian penerapan IMK, ya. Nah, ini prinsip yang diterapkan adalah pertama learnability, icon intuitif dan konsisten. Kemudian ada lagi visibility, status baterai dan sinyal selalu terlihat, betul. Contohnya ini di depan di laptop ibu kelihatan kan, ya, di ujung, ya. Kemudian feedback, getaran atau suara saat menekan tombol. Contoh di handphone, ya kan, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan, betul. Kemudian constraint, opsi yang tidak relevan atau di disable. Nah, ini konsistensi, tata letak dan warna yang konsisten. Visibility yaitu keranjang belanja selalu terlihat. Kemudian feedback, konfirmasi setelah menambahkan item ke keranjang. Kemudian flexibility, berbagai metode pencarian dan filter produk. Robustness, sistem yang aman dan dapat diandalkan. Constraint, batas waktu untuk setiap transaksi. Kemudian feedback, struk cetak sebagai bukti transaksi. Kemudian learnability, instruksi yang jelas pada setiap langkah, betul. Nah, kalian bisa lihat di sini, desain sistem smartphone, ya. Antar muka smartphone ini menunjukkan layar smartphone dengan ikon aplikasi, status bar dan tombol home. Nah, ini menekankan prinsip visibility, status bar yang jelas dan konsistensi, layout icon yang konsisten. Nah, ini ibu ambil gambarnya, ini sumber referensinya dari gambar yang ibu gunakan untuk materi hari ini. Kemudian
Antarmuka website. Nah, ini kebetulan Ibu menggunakan website umi.ac.id, website Umi. Antarmuka website yaitu menampilkan layout ya, dasar website dengan navigation bar, search bar, dan area konten. Mengilustrasikan prinsip learnability. Yang tadi ya ada learnability. Menu yang jelas dan flexibility. Apa itu flexibility? Yaitu adanya search bar. Betul. Kemudian antarmuka ATM di depan ya, di depan kampus ada ATM. Nah, ini memperlihatkan layar ATM dengan pesan selamat datang dan instruksinya. Kita mau menabung ya, menyimpan uangnya, atau kita mau mengambil uang atau mau ditransfer ya. Kemudian menggambarkan prinsip feedback ya. Pesan di layar. Misal ketika kita mau transfer, nanti ada pilihan menu kan, ya diberikan ditampilkan layar pilihannya untuk mentransfer jumlahnya berapa, nominalnya, seperti itu. Kemudian constraint, tombol terbatas. Contohnya apa kira-kira? Tombol terbatas. Tombol yang tersebut kan di bawah cuma pin aja kan, Kak? Kenapa? Tombol yang di bawahnya itu cuma untuk pin aja. Itu Oke. Bisa ada lagi yang bisa kasih contoh? Itu betul, tombol terbatas. Kenapa? Di mesin ATM Bu ada tombol-tombol terbatas, cuma Ya, beberapa. betul. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, prinsip IMK diilustrasikan. Visibility, status bar pada smartphone dan pesan yang jelas pada ATM. Kemudian konsistensi, layout icon yang konsisten pada smartphone. Kalau yang learnability yaitu menu yang jelas pada website. Kemudian flexibility, adanya search bar pada website. Kemudian feedback, pesan instruksi pada layar ATM. Kemudian constraint di sini yaitu jumlah tombol terbatas pada ATM. Oke, itu tadi terkait dengan pengantar interaksi manusia dan komputer. Kalian pahami lagi terkait dengan materinya. Kemudian kalian bisa lihat ya rencana pembelajaran semester mata kuliah untuk interaksi manusia dan komputer selama 1 semester. Ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ya. Kemudian terima kasih buat semuanya ya. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.